Kekasih Allah menarik bahwa dari 10 hukum Allah, kita tahu hukum ke-6-nya dilarang membunuh atau jangan membunuh. Itu hukum ke-6 tuh. Di dalam Alkitab tuh begini ya. Kalau ada satu hal yang menjadi rumusan secara umum untuk menjadi pedoman bagi kehidupan orang percaya, Bapak Ibu ingat bahwa dari yang umum itu Allah buat lagi pengecualian. Contoh nih, Ibrani 9 ayat 27, saya tidak catat ayatnya, tapi saudara ingat ayatnya berbunyi, sama seperti manusia ditetapkan mati hanya 1 kali saja, sesudah itu dihakimi. Yang saya persoalkan, manusia ditetapkan mati 1 kali saja, berarti itu rumus tuh. Tapi dari rumus ini yang saya bilang tadi, ada pengecualian. Ternyata ada orang-orang yang mati 2 kali. Lazarus, saudara laki-lakinya Maria dan Marta, anak Yairus kepala rumah ibadat itu, pemuda di Nain, anak janda di Nain, anak janda di Sarfat yang sudah meninggal, mereka dihidupkan kembali oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, bahkan melalui Tuhan Yesus sendiri. Mereka sudah mati 1 kali, mereka bangkit, nanti mereka mati lagi. Jadi matinya 2 kali. Jadi mereka itu mati lagi. Nah, ini sudah tidak cocok dengan rumus umum. Tapi itulah cara tafsir Alkitab. Ada pengecualian. Bahkan ada yang tidak mati sama sekali. Henok dan Elia 1 kali pun tidak. Diangkat hidup-hidup. Nah, begitu juga jemaat terkasih dengan persoalan pembunuhan. Secara umum dilarang membunuh, tapi ada pengecualian. Ada kasus pembunuhan tertentu yang memang diizinkan Allah. Makanya data yang kita belajar ini seputaran itu. Nah, pada kesempatan ini jemaat terkasih, saya akan berikan beberapa contoh dari larangan umum jangan membunuh. Ada pembunuhan yang sebenarnya diizinkan. Contoh, kalau saudara tiba-tiba ada orang datang rampok saudara malam-malam, kalau orang rampok siang biasanya itu mungkin hanya mau rampok biasa. Tapi kalau dia sudah merampok mencuri malam-malam, itu paketnya lengkap tuh. Biasanya sudah siap untuk membunuh juga. Apalagi dia datang dengan kekerasan, dengan alat-alat lengkap, itu kayaknya tidak bisa dihindari. Bukan hanya merampok biasa. Nah, kalau ada orang yang merampok di rumah seseorang, lalu ternyata Anda karena pembelaan diri, lalu Anda bunuh orang itu, Anda tidak bersalah. Secara Alkitab maupun secara hukum. Polisi-polisi paling tahu. Ini murni pembelaan diri. Saya contohkan teksnya ya. Perhatikan ayat berikut. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Si pemukul tidak berhutang darah. Dan kata membongkar di sini jemaat terkasih, ini memang cara kekerasan. Ya, memang saya tidak kutip ayat 2-nya. Kalau ayat 2 bilang kalau sudah terang-terang, sudah siang matahari terbit tidak boleh. Tapi kalau malam-malam, kenapa malam dipersoalkan? Karena persoalan yang tadi itu. Dia datang memang niatnya sudah jahat sekali. Demi pembelaan diri, itu betul. Makanya dari terjemahan NIV, ada kata the defender. Atau pembelaan. Maksudnya pembelaan diri. Makanya saudara punya rumah tuh harus kunci baik-baik. Jangan percaya Tuhan tapi tidak teliti. Jangan teledor. Jangan jadi orang yang iman pokoknya Allah ajaib. Pagar kita nggak buka sama malaikat Allah berkemah. Siapa yang ajar begitu? Benar malaikat Allah berkemah, benar penyertaan Tuhan sempurna, tapi sebagai orang yang diberikan free will dan akal budi, kehendak bebas dan pikiran yang baik, tolong pikirkan hal-hal tersebut. Karena bedakan antara beriman dan mencobai Tuhan Allah. Ya, jadi kalau ada pencuri dengan kasus itu, silakan saja. Tetapi itu bukan berarti kita punya target untuk siap bunuh orang, bukan. Demi pembelaan diri dan orang pencuri itu mati, tidak apa-apa. Tapi kalau siang hari, saya pikir tindakan seperti itu tidak diperlukan. Ya, cukup Anda berteriak, saya pencuri, atau maling, atau ketok itu tiang listrik, tiang telepon, berteriaklah orang datang. Baru bilang, jangan pukul, tendang saja. Jangan juga, ikat saja. Nah, jadi saudara, tapi kalau malam-malam boleh, kalau siang tidak boleh. Ya. Saudara lihat komentar berikut dari Wycliffe Bible Commentary. Suatu pukulan yang mematikan yang dilakukan dalam gelap, dalam pembelaan nyawa dan milik, dimaafkan. Tetapi pada waktu hari terang atau siang, perhatikan, dipertimbangkan bahwa pembelaan bengis atau keras seperti itu tidaklah diperlukan. Nyawa bahkan dari seorang pencuri merupakan sesuatu yang penting
dalam pandangan Allah. Apalagi kita hidup di negara hukum seperti ini, kita dilarang main hakim sendiri. Kecuali kasusnya memang pembelaan diri. Ada yang bilang, iya tapi kita harus mengasihi musuh. Iya tapi kau tidak mengasihi istri dan anak-anakmu. Bagaimana kalau dia datang, dia bacok istrimu, dia injak babymu. Omong mengasihi, harus lihat. Hukum Alkitab bilang harus mengasihi diri juga. Jangan beri sorong orang hantam gratis-gratis. Ikut Tuhan, belajar firman baik-baik. Betul, ada ayat yang tampar pipi satu, pasang pipi lain. Tapi saya sudah pernah khotbah, Yesus kena tampar, Yesus protes. Artinya apa? Ajaran tentang menampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain, tidak diartikan secara hurufiah. Itu maksudnya jangan balas dendam. Jangan melakukan dengan dendam, kepahitan, terencana. Tidak boleh. Tapi bukan berarti kita melakukan pembiaran. Begitu jemaat terkasih. Ya.